kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Fazar Ramadan dan asal saya dari Bandung dengan NIM 211000111300056. Saya mahasiswa Universitas Diponegoro, Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik. Di sini saya mengemban tugas dari mata kuliah Internet of Things. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Internet of Things dari definisinya, manfaatnya di berbagai bidang. Simak video berikutnya. Big Data saat ini sudah tidak asing lagi di telinga pengembang perangkat lunak dengan skala proyek yang luas. Penggunaan basis data sangat diperlukan untuk dapat mengelola, menyimpan, memanajemen segala informasi yang berbentuk data secara terstruktur dan tersistem. Banyak perusahaan besar yang membutuhkan kapasitas data sangat besar untuk menyimpan data terkait perusahaan tersebut. Untuk proyek dengan skala kecil, pada umumnya cukup dengan menggunakan bantuan database yang bersifat open source. Akan tetapi, untuk kebutuhan software yang menampung berbagai jenis data, maka dapat mengakibatkan proses penanganan data menjadi lambat dan kurang efektif. Langkah terbaik untuk menangani masalah tersebut adalah dengan menggunakan big data. Big data sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan proses yang terdiri dari volume data dalam jumlah besar yang terstruktur maupun tidak terstruktur yang digunakan untuk membantu kegiatan bisnis. Big data sendiri merupakan sebuah development dari sistem database pada umumnya. Yang membedakan di sini adalah proses kecepatan, volume, dan jenis data yang tersedia lebih banyak dan bersifat variatif daripada DBMS atau Database Management System in general. Yang kedua, dalam bidang bisnis. Dalam bidang bisnis sendiri, banyak manfaat yang bisa kita dapat. Contohnya adalah meningkatkan sistem operasional bisnis. Untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas bisnis yang kita rintis, tentu memerlukan sumber daya yang memadai dan memiliki kapasitas. Salah satunya akan kebutuhan data yang terus meningkat. Big data dapat mengatasi permasalahan data dengan kebutuhan yang besar untuk membantu proses operasional bisnis. Yang kedua ada Customer Relationship Management atau CRM. Anda perlu menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan dan sales dengan melakukan manajemen menggunakan beberapa fitur tambahan untuk membantu kita dalam memonitoring kegiatan penjualan, menghitung rata-rata konversi, dan lain sebagainya. Kapan sih data yang dihasilkan ini dapat disebut dengan big data? Tentunya apabila memenuhi karakteristik dari big data sebagai berikut. Pertama, volume. Namanya saja big data, tentu karakteristik utamanya adalah jumlah data yang sangat besar, bisa secara keseluruhan atau berdasarkan platform yang mengelolanya. Kedua, velocity. Kecepatan produksi data juga menjadi karakteristik big data, meliputi input data hingga penggunaan data. 3. Variety. Big data dari satu platform saja, yaitu Instagram, bisa bervariasi bentuknya. Misalnya, ada data yang berbentuk formulir, foto, video, atau bahkan data filter Instastory. 4. Veracity. Revolusi Industri 4.0 membuat peran data dalam membantu mengambil keputusan cukup besar. Maka keakuratan sebuah data menjadi penting. Itulah kenapa veracity menjadi karakteristik big data berikutnya. Dan yang terakhir adalah value. Big data memiliki value untuk memudahkan pengguna mengakses informasi dengan cepat dan mengambil keputusan berdasarkan berbagai data yang ada. Artinya, fitur ini perlu dipertahankan pada platform tersebut dan bahkan dikembangkan dengan fitur tambahan lainnya. Seperti itu. Ada banyak sekali teknologi analisis dalam big data. Yang pertama ada Apache Hadoop. Apache Hadoop adalah sebuah framework yang memungkinkan untuk melakukan penyimpanan dan pemrosesan data yang besar secara terdistribusi dalam klaster komputer menggunakan model pemrograman sederhana. Nah, yang kedua ada Apache Hive. Nah, kalau ini adalah sebuah framework SQL yang berjalan di atas Hadoop. Hive mendukung bahasa pemrograman SQL yang memudahkan untuk melakukan query dan analisis data berukuran besar di atas Hadoop. Dan yang ketiga adalah Apache Spark, merupakan framework komputasi terdistribusi yang dibangun untuk pemrosesan big data dengan kecepatan tinggi. Teknologi digital mulai melahirkan momentum baru, salah satunya adalah big data. Saat ini, data menjadi bagian penting dalam menunjang kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi atau migas, mulai dari eksplorasi, produksi, hingga pasca produksi. Saking besarnya dan kompleksnya data, penggunaan big data, proses analisis, serta seluruh komponen penunjangnya sangat membantu industri ini. Big data bahkan diklaim sangat efektif untuk menghindari kesalahan dalam kegiatan operasi hulu migas.
Semua sumber data di industri migas harus diolah dan digitalisasikan secara menyeluruh, mulai dari downstream, midstream, hingga upstream. Maka dari itu, big data memiliki peran yang sangat vital dalam industri migas. Mungkin sekian saja untuk video dari penjelasan atau pemaparan tentang Internet of Things. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.